رژیم صهیونیستی اکنون در سال 2025 چند کشور مسلمان را بمباران کرده است. هر حمله و تجاوز این rejim به عنوان دفاع مشروع توجیه می şavad. Siz kardeşlerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Gelecek 10 yılları kazanmak için şimdiden bu alanlarda işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Pertemuan bersejarah 54 negara Arab dan Muslim akhirnya digelar di Doha, Qatar. Pertemuan darurat ini dilaksanakan menyusul serangan Israel di ibu kota Qatar yang mengguncang dunia. Diskusi panjang pun dilakukan di ruang sidang utama, hingga akhirnya para pemimpin sepakat mengeluarkan pernyataan bersama, di mana hasilnya Israel dikecam keras atas tindakannya yang ilegal, yang dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Qatar, sekaligus ancaman bagi keamanan kawasan. Meski begitu, banyak yang menilai apa yang disepakati lebih berupa kecaman politik dan moral, ketimbang langkah konkret militer atau sanksi besar yang langsung mengikat semua anggota. Beberapa pemimpin negara seperti Turki, Iran, dan Qatar sendiri sempat mendesak agar ada tindakan nyata, misalnya sanksi ekonomi, peninjauan hubungan diplomatik, atau langkah di PBB. Tapi sebagian negara lain lebih berhati-hati karena masih punya hubungan ekonomi atau diplomatik dengan Israel maupun Amerika Serikat. Jadi, hasil KTT ini sepertinya lebih sebagai simbol persatuan dan solidaritas. Tapi, apakah Israel benar-benar terhenti hanya karena kecaman itu masih sangat dipertanyakan? Dan inilah rangkuman di balik hasil pertemuan darurat yang baru saja dilakukan oleh negara-negara Muslim di Doha, Qatar. Dengan alasan menyerang pemimpin Hamas yang ada di Qatar, 9 September lalu, Israel akhirnya menyerang jantung ibu kota Qatar yang ada di Doha. Tentu serangan itu menjadi serangan yang sangat mengejutkan. Pasalnya, tak pernah sebelumnya negara yang disebut-sebut sebagai negara aman, yang selama ini hidup tenang, makmur, bahkan terlindungi berkat kerjasamanya dengan Amerika Serikat, justru mendapatkan serangan dari Israel. Dalam hal ini, banyak asumsi muncul atau mengatakan, jika Qatar saja bisa diserang Israel, maka Israel dapat menyerang negara manapun di kawasan. Sehingga pertemuan darurat akhirnya dilakukan, di mana pada 15 September, Qatar mengundang negara-negara Arab dan Muslim dunia untuk memutuskan reaksi kolektif atas kejahatan internasional yang baru saja dilakukan oleh Israel dengan menyerang Qatar. Dalam KTT Darurat Arab Islam di Doha itu sendiri, secara umum, semua negara yang hadir menyatakan kecaman keras atas serangan Israel di Qatar dan menyatakan solidaritas dengan Qatar. Tapi ketika bicara soal langkah lanjutan, memang muncul perbedaan sikap. Beberapa negara seperti Iran, Irak, Malaysia, Turki, dan beberapa negara lain ingin tindakan atau langkah keras terhadap Israel. Tapi beberapa lainnya memilih tindakan hati-hati. Iran melalui presidennya, Masoud Pezeshkian, mengatakan bahwa para pemimpin harus memperkuat persatuan dan solidaritas mereka untuk melawan Israel. Ia juga mengatakan bahwa kata-kata saja tak akan cukup untuk menghentikan Israel, sehingga diperlukan langkah nyata untuk menghentikannya. Ia mengingatkan tak ada negara Islam yang kebal dari serangan Israel, dan untuk itu diperlukan persatuan dalam memberikan reaksi keras terhadap Israel. ما به مردم فلسطین و به همه کسانی که به عدالت ایمان دارند دو چیز بدهکاریم: صراحت کلام و اقدام. از باب صراحت کلام باید گفت که جنایات رژیم صهیونیستی خطاهای موردی نیستند. آنها بخشی از دکترین تسلط پاکسازی و ایجاد ترسند. استراتژی پاکسازی قومی، توسعه طلبی و تجاوز که با همدستی آمریکا و برخی کشورهای غربی تقویت می شوند. اما از باب اقدام باید گفت که کلمات نسل کشی را پایان نمی دهند. باید متجاوز را منزوی کنیم.
تسلیحات و تأمینات مالی او را قطع و رهبرانشان را در دادگاه‌های عدالت پاسخگو نماییم. Ya, di situ Iran mengajak negara-negara muslim untuk melakukan isolasi terhadap Israel secara kolektif atau bersama-sama. Sementara itu, pemimpin Turki Erdogan menyebut bahwa tekanan ekonomi harus diberikan kepada Israel. Ia menekankan bahwa Israel tidak akan berhenti kecuali menghadapi reaksi keras. I also reiterate, more economic pressures must be exercised on Israel. History has it that these measures are very impactful against Israel. Selanjutnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dari Malaysia dikutip dari Al Jazeera mengatakan kalau rakyat mereka telah terlalu sering mendengar kita mengeluarkan kecaman tapi Israel terus melakukan serangan, sehingga kali ini mereka ingin tindakan yang keras. Rakyat kita telah menjadi berhati-hati dalam berkata-kata. Mereka telah menyaksikan kita mengeluarkan kecaman demi kecaman, deklarasi demi deklarasi, sementara Israel meningkatkan eskalasi tanpa hukuman. Karena generasi mendatang akan bertanya, apakah kita telah menemukan keberanian untuk bertindak? Kita tidak meminta negara-negara untuk melampaui kewajiban dasar mereka. Kecaman tidak akan menghentikan rudal. Deklarasi tidak akan membebaskan Palestina. Tindakan keras dan hukuman harus dilakukan. Hubungan diplomatik harus dihentikan. Begitu pula hubungan dengan Israel. Irak melalui Perdana Menterinya mengatakan, kondisi saat ini menuntut kita untuk beralih dari kecaman ke tindakan kolektif yang terkoordinasi. Mengusulkan pembentukan Komite Gabungan Arab Islam untuk menyampaikan posisi kita kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, Uni Eropa, dan forum internasional lainnya. Kita memiliki peluang nyata untuk mengirimkan pesan yang jelas yang menegaskan bahwa keamanan negara kita bukanlah masalah negosiasi. Namun sekali lagi, di tengah harapan untuk memberikan balasan keras ke Israel, dari laporan Al Jazeera ada kekhawatiran bahwa beberapa negara akan mempertimbangkan reaksi supaya tidak merusak hubungan diplomatik atau ekonomi, termasuk dengan Israel atau Amerika Serikat. Contohnya, sumber menyebut bahwa negara-negara yang menandatangani Abraham Accords seperti UAE dan Bahrain muncul dalam konteks yang lebih hati-hati terhadap apa langkah yang akan diambil secara nyata. Misalnya meninjau hubungan diplomatik atau ekonomi daripada tindakan militer. Pada akhirnya, 54 negara Arab dan Muslim yang hadir secara resmi mengutuk keras serangan Israel ke ibu kota Qatar, Doha, menyebutnya sebagai agresi ilegal dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan piagam PBB. Selanjutnya, mereka juga mengeluarkan deklarasi akhir yang menegaskan bahwa seluruh negara anggota OIC atau Organisasi Kerjasama Islam dan Liga Arab mendukung Qatar dalam menghadapi ancaman dan konsekuensi dari serangan tersebut. Para pemimpin juga sepakat untuk mendorong Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan tegas terhadap Israel, termasuk investigasi internasional atas serangan di Doha. Namun sekali lagi, belum terdapat langkah nyata, misalnya sanksi sampai pemutusan hubungan. Hal itu masih diperdebatkan, dengan blok keras seperti Iran dan Turki mendesak tindakan nyata. Sementara blok lain yang punya kepentingan dengan Amerika Serikat atau Israel cenderung menahan diri. Netanyahu tak gentar. Setelah pertemuan besar di Doha yang dihadiri 54 negara Arab dan Muslim, dunia menyaksikan gelombang keras terhadap Israel. Namun menariknya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda menyesal. Di Gaza, mereka bahkan meningkatkan serangan secara lebih besar di tengah pertemuan tersebut. Ya, ini adalah bukti bahwa ancaman tak akan menghentikan Israel. Netanyahu juga memperingatkan negara-negara lain yang memberikan perlindungan kepada pejabat Hamas atau kelompok bersenjata Palestina, di mana Israel bisa saja menyerang negara manapun yang melindungi Hamas.
Apalagi Sekretaris Amerika Serikat Marco Rubio secara terbuka baru-baru ini juga mengatakan bahwa meskipun Amerika Serikat tidak senang dengan serangan Israel di Doha, hal itu tidak mengubah dukungan Amerika Serikat terhadap Israel. Dukungan inilah yang pada akhirnya membuat Netanyahu semakin merasa percaya diri untuk terus menghadapi negara-negara Timur Tengah. Apalagi belum terdapat persatuan yang benar-benar nyata, terkhusus soal langkah tegas untuk menghukum Israel. Dengar deh apa yang dikatakan Netanyahu baru-baru ini saat tak mengesampingkan serangan ke negara-negara lainnya juga. In which PLO terrorists murdered our athletes to the Olympic Games. And my predecessor Golda Meir vowed that we shall track down these terrorists and get them one by one, which is what we proceeded to do in the leading European countries. And we did this one by one by one. I didn't hear a great cry of wrongdoing to these countries. Even though they weren't harboring terrorists, the terrorists were there. Okay, they didn't even harbor them, as is the case in other cases. The terrorists happened to be on that soil, and we acted, which is what democracies do, including the leading democracy, when they have the ability to target terrorists to threaten their civilians. So this is a principle we established. It's a principle we follow. It hasn't changed. Donald Trump, Qatar sekutu yang hebat untuk Amerika Serikat. Di tengah panasnya situasi di Timur Tengah, langkah demi langkah diplomatik Washington tampak diarahkan untuk meredam gelombang kemarahan dan mencegah agar negara-negara Muslim tidak semakin terpolarisasi. Di tengah kecaman keras dari 54 negara Arab dan Islam terhadap serangan Israel di Doha, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil sikap yang menonjol. Ia memuji peran Qatar sebagai sekutu penting dan sekaligus memperingatkan Israel agar sangat berhati-hati dalam tindakannya. Trump secara eksplisit menyebut Qatar sebagai great ally, sekutu besar bagi Amerika Serikat, dan menegaskan bahwa meskipun Israel harus bertindak menghadapi ancaman seperti Hamas, operasi militer di wilayah negara berdaulat seperti Qatar harus dilakukan dengan hati-hati dan ekstra. My message is this: they have to be very, very careful. They have to do something about Hamas. But Qatar has been a great ally to the United States. A lot of people don't know that. I told the Emir, who I think is a wonderful person, actually, I said, you need better public relations because you don't really get the public relations. I mean, people talk of it so badly, and they shouldn't be. Qatar's been a very great ally. So Israel and everybody else, we have to be careful. When we attack people, we have to be careful. Lebih jauh, untuk meredakan ketegangan diplomatik, Trump juga menggelar pertemuan dan jamuan makan malam dengan delegasi Qatar, sebuah upaya nyata meredakan suasana setelah insiden itu. Media melaporkan bahwa Trump menerima Perdana Menteri atau pejabat tinggi Qatar untuk makan malam di New York. Dan pertemuan itu digambarkan sebagai langkah konsolidasi hubungan serta pembicaraan meredakan friksi antara Washington dan Doha. Bagi Amerika Serikat, Qatar itu emang sangat penting. Mereka memiliki pangkalan militer terbesar di Timur Tengah yang berlokasi di Qatar. Di mana selain itu, Qatar juga dikenal sebagai negara yang telah melakukan investasi besar-besaran di Amerika. Meskipun sepertinya tingkat kepentingannya nggak bisa disamakan dengan Israel. Dan pada akhirnya, pertemuan darurat di Doha, meski menghadirkan kecaman keras dari 54 negara Arab dan Muslim, tetap belum menghasilkan langkah nyata yang benar-benar bisa menghentikan laju agresi Israel. Di satu sisi, Iran, Turki, dan Malaysia mendorong aksi keras berupa sanksi dan isolasi diplomatik. Namun di sisi lain, sebagian negara masih menahan diri karena pertimbangan hubungan dengan Amerika Serikat maupun Israel. Netanyahu pun terlihat tak gentar, bahkan justru meningkatkan serangan di Gaza sambil mengancam negara lain yang dianggap melindungi Hamas. Dukungan penuh dari Amerika Serikat semakin membuat Israel percaya diri. Meski Donald Trump sempat memperingatkan agar mereka berhati-hati dan di saat yang sama memuji Qatar sebagai sekutu besar Amerika Serikat. Situasi ini menunjukkan dilema besar. Dunia Islam bersatu dalam kecaman, namun terpecah dalam tindakan. Sementara itu, Israel tetap melangkah dengan keyakinan bahwa kata-kata saja tak akan menghentikan mereka.